Selamat datang kembali di channel Boardnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi. Pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam NBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Antam, kesembilan Inco, kesembilan TIT, ke-10 Akra, ke-11 AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup terkoreksi 3,22% ke harga 900. Kalau dia transaksi asing net sell 21 miliar asing jualan. Kalau dia bakal sebenarnya Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Medco teknikal rebound dari 860 ke 900. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat volume meningkat, iya masih wait and see dulu ya. Masih rawan. Karena minggu ini dia sudah membentuk lower low lagi dari minggu kemarin. Jadi ini yang perlu hati-hatinya tuh. Kalau dijebol lagi 860-nya ini, kalau melihat historinya ke 750. Jadi ini turunin aja nih. Sangat berpeluang ke 750 sampai 700 itu untuk Medco. Jadi untuk Medco lebih menurut saya wait and see dulu. Kanan jual masih besar. Mungkin ini naik sebentar nanti dibuang lagi. Pokoknya ya kondisi seperti ini jangan turun dari 865. Itu aja untuk Medco. MACD-nya bagus, memang mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart detoxnya juga terbentuk. Tapi kalau besok Senin dia terus turun, dua aja candle turunnya. Jelek tuh untuk Medco ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Medco doji volume besar. Ya semoga ini candle pembalikan arah. Itu aja. Tapi tadi kuncinya ya masih sama, pegang aja itu 860, jangan tutup di bawah itu untuk Medco minggu depan. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 328, terkoreksi 1,2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Elsa didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa di neckline ini harus juga dijaga ya. Kalau sampai turun lagi di bawah 328, besok koreksi lagi, indikasinya kurang oke. Bisa jadi indikasinya juga lemah. Kalau ditarik trennya seperti ini ya pakai aja 320 ya. Nih kasih toleransinya 320 atau 318 nih. Gagal bertahan di atas itu, gagal uptrend, udah tinggalin aja. Berarti memang downtrend juga nih Elsa ya. Padahal Elsa udah bagus ya, chartnya juga minggu ini juga membentuk higher low. Jadi mestinya sih aman ya, masih bisa peluang coba uptrend. Cuman dia itu gagal bertahan di atas trendline downtrendnya ini. Bisa jadi retest dulu 320 316, mantul lagi. Pokoknya kuncinya 318, gagal bertahan di atas EMA 20 EMA 60-nya ini tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu ada beli di 328 ya maksimal 4% lah stop lossnya. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan dia minggu ini membentuk higher high, higher low dari minggu sebelumnya, bahkan dari 3 minggu sebelumnya, 4 minggu sebelumnya. Harusnya oke untuk Elsa. Tapi kalau sampai jebol 320, indikasinya ya juga gagal. Itu aja. Harusnya ya, kalau memang ini oke, bandarnya masih ada di dalam mau tarik naik, Senin rebound. Itu aja kuncinya untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1345, terkoreksi 0,73%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Pegas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas agak rawan juga, tapi dia sudah membentuk candle doji. Perlawanan memang membentuk lower high lower low minggu ini. Yang perkiraan saya kalau sampai jebol 1330-nya rawan pola dead cat bone, karena dia sudah mematahkan trend line uptrendnya ini. Ya, ini udah patah. Apalagi minggu ini kan dia membentuk lower high. Rawan tuh. Kalau kondisi sekarang ya 1340, toleransinya ya angka genap aja 1300, jebol itu pola dead cat bone, turun lebih dalam. Jeleknya Pegas ya kalau sampai jebol. Ini kelihatan di atas nih udah melemah, mencoba naik gagal lagi, jadi turun. Jadi seperti itu untuk Pegas. Tapi menurut saya untuk Pegas di hold nggak masalah, average down aja, tapi jangan cuma 3% 4% average down. Kalau 10% turun baru average down kalau minat ya. Tapi ini nggak harus diikutin strateginya. Kalau mau pakai stop loss juga boleh, atur masing-masing
Ya menurut saya sih aman aja Pegas nih, kalaupun koreksi dalam ya, kalau dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 1230 ya ini harusnya bertahan ya. Tapi kalau jebol ya udah siap-siap 1200 1100 ini. Kalau ditarik dari sini, nah ya tuh areanya 1200 1100 ini. Pokoknya nih nanti bisa jadi area demandnya. Area ini, area kuning. Bisa di sini nih. Kemungkinan besar kilek-kileknya ya 1120. Ini akan jadi konsolidasinya untuk Pegas ya. Menurut saya seperti itu teknikalnya. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 840 menguat 1,8%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya PGO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ya sama konsolidasi PGO nih. Dia itu mencoba naik teman, market lagi nggak bagus, tapi jangan beli harga sekarang. Nawar bawah aja. Ini harga-harga nanggung 800 tuh. Memang itu area support angka genap mantul kan. Tapi takutnya kalau market nggak bagus Senin tiba-tiba dibuang. Ya idealnya memang belinya tuh ya kalau mau nyicil dari 800 sampai 780. Area bawah ini idealnya beli karena kelihatannya konsolidasi. Tapi kalau memang dia membentuk swing low-nya minggu ini di 800, harusnya minggu depan nggak turun dari 800. Kalau misalnya PGO ini turun dari 800 minggu depan, ya udah siap-siap konsolidasi di bawah. Mungkin di area ini. Jadi seperti itu. Untuk PGO, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2970 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, MDKA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MDKA lagi konsol, lagi mencoba berjuang. Kalau kondisi seperti ini tetap perlu hati-hati ya. Polanya sama. Kalau tiba-tiba dia dibuang dari 29 berapa nih? 2900 saja pakai. Ya, berarti sangat berpeluang ke 2800. Konsolidasi seperti ini biasanya tiba-tiba ada buangan. Pokoknya Senin Selasa kalau ada buangan tuh indikasi lemah, makin turun dalam. Itu aja untuk MDK. Kalau mau aman, MDK itu harus bergerak di atas 3000. Minggu depan kalau bisa Senin langsung hijau 3000. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya strateginya ya, tapi nggak harus sama. Misalnya dia tembus 3000, Bapak Ibu nekat beli buy on break 3000. Ya pakai aja 2940 tuh out aja, tinggalin aja di bawah itu. Tapi belinya buy on break, tunggu dia tembus 3000 baru beli. Gagal bertahan di atas 3000, Bapak Ibu stop lossnya di 2950 ke bawah, 2940 atau 2930. Kalau mau ngasih toleransi sampai 2800 juga ya silahkan. Tapi menurut saya lemah kalau dia turun di bawah 2950 dengan catatan breakout dulu. Tembus dulu 3000 bertahan, esokannya turun, nah lemah. Biasanya seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MBMA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA lagi konsol. Konsolnya juga bagus, kayaknya dipertahankan. Tektok dia mungkin di 750 sampai 800. Berarti naik turunnya lumayan tuh. 5-7%. Beli aja support, jual naik di atas. Untuk MBMA, jadi seperti itu. Semoga aja minggu depan tembus karena dia membentuk higher high lagi. Karena dia membentuk higher low, walaupun nggak membentuk higher high. Tapi kalau market mendukung rebound, targetnya masih sama 800 akan diujinya. Kalau benar konfirmasi breakout 800 akan membentuk swing low-nya di 750 dan mencoba uptrend lagi ke harga tertingginya ini. Ya sekitaran 950. Ada peluang, tapi tunggu konfirmasi tembus 800 dan bertahan. Seperti itu untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 775 terkoreksi 1,27%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya, BRPT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT udah indikasinya jelek. Di bawah 800 saja udah jelek, tapi bisa bertahan, bisa. Ya, tinggal lihat 760 gagal bertahan di atas 760, tinggalin aja. Kalau balik harga sekarang ya maksimal cut loss 3% sampai 4%. Karena itu adalah bottom percobaan terakhirnya, karena ini triple bottom dah, harusnya sih bertahan. Kalau mau oke ya bertahan. Kalau jebol turun lebih dalam juga. Bisa ke 700 di arah selanjutnya ya. Jadi mending ya cut dulu. Kalau jebol 760
755, 750 daripada dibawa ke 700 kan. Masih di dalam tuh bisa 7% turunnya. Sayang menurut saya. Mending cut aja dulu. Kalau mau pakai cut loss, kalau yang mau pakai average down, asal siap menunggu rugi waktu, nggak masalah juga, hot-hot aja. Seperti itu. Untuk BRPT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1920, terkoreksi 1,28%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekerja semuanya, Antam diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Antam indikasinya juga jelek ya. Nih gambaran saya sebelumnya. Kalau dia bisa teknikal rebound ya paling mentok 2000 terus bisa turun lagi dan bahkan tidak sampai. Perlu hati-hati kalau jebol 1900 1800 arahnya. Bisa jadi ya masih sama gambarannya double bottom. Kalau Bapak Ibu mau nyicil dulu, cicil aja. Tapi kalau saya lebih baik nunggu di bawah sekalian karena indikasinya kurang oke ya. Potensi turun itu besar. Peluangnya kalau dilihat dari time frame weekly-nya nih ya. Udah 4 minggu turun. Kalau dilihat ya mungkin ada teknik rebound ya. Tetap masih bisa teknik rebound minggu depan. Tapi rebound terbatas. Ya bisa dimanfaatin lah. Lihat ada buying power enggak. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat buying power, kebetulan hari Minggu tanggal 28 Mei saya akan adakan kelas scalping. Nanti gimana melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil untuk scalping, untuk swing juga bisa masuk buy on weakness, buy on support, buy on panic, saham-saham yang tiba-tiba turun ataupun ARB itu ada diajarin di kelas scalping. Itu bisa digunakan untuk scalping, untuk swing trade, untuk fast trade ya. Yang penting mau belajar seperti itu. Kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping seperti itu. Untuk Antam lebih baik wait and see dulu, atau ya kalaupun beli kalau bisa rebound bungkus saja dulu, belum kemana-mana Antam. Kalaupun naik 3% 5% tuh indikasinya bisa turun lagi, lemah, nggak kuat untuk Antam. Tapi ya ada peluang teknik rebound ya, karena udah 6 minggu dia terus turun tertekan. Ini udah turun dari peaknya ini 9%. Oh masih pendek ya, tapi ya ada teknik rebound mungkin 3-4% lah seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.575 menguat 0,38%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker semarnya Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco bertahan dia di atas 6.400, naik dikit dan mau mencoba menembus cuman gagal ya. Perlu hati-hati tuh. Kalau nggak rebound Senin apalagi merah, sangat berpeluang uji supportnya lagi 6.400 dan dia terkonfirmasi bisa membentuk lower high di 6.600. Hati-hati tuh ya, untuk tren jangka pendek bisa jebol pola dead cat bond untuk Inco. Pokoknya minggu depan Inco itu nggak boleh turun dari 6.400. Kalau turun ke 6.000 arahnya. Itu aja kunci Inco minggu depan. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya TINS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TINS ya coba berjuang untuk bertahan ya. Nih kalau nekat beli, kalau dilihat koreksi EBC-nya sudah jebol dan pola cup and handle-nya targetnya juga sudah tercapai. Untuk teknika rebound ada peluang tapi terbatas ya, maksimal 930 itu tuh pun susah. Kayaknya naik 3% 4% udah lemah lagi untuk TINS ya. Tapi ada peluang teknika rebound. Kalau nekat beli harga sekarang turun dari 870 tinggalin aja. Besok Senin kalau turun ya out ya, paling 2% lah cut loss-nya. Namanya saham downtrend ya resiko udah pasti keseringan cut loss kalau di luar plan gagal naik. Tapi menurut saya ada peluang teknika rebound TINS Senin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang masih ada buangan, tapi ya buangannya biasa aja, neckline ada gap di 850. Wah, bisa turun ke situ. Tapi Senin kalau melihat candle-nya ini ya bisa ada teknika rebound, tapi rebound terbatas. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1365 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebaliknya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Akra teknika rebound. Hati-hati, jangan beli saat hijau seperti ini. Apalagi candlenya ekor panjang dari atas tiba-tiba dibuang tuh sangat berpotensi. Jadi untuk Akra lebih baik wait and see dulu ya. Candlenya kurang oke. Sayang kalau dibawa turun ke 1300 kan floating loss-nya cukup dalam. Lebih baik wait and see. Seperti itu.
Jadi seperti itu untuk Akra, lebih baik wait and see dulu, jangan dipaksa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 2010 menguat 1,77%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya AGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, AGI malah rebound ya. MACD juga mengarah ke atas. Tapi sudah di level psikologis ya, di perubahan praksi harga 2000 ini resisten, memang dia menembus EMA 60. Kuatnya kita lihat aja nanti ya. Cuman kan udah 5 hari dia terus naik. Takutnya sih false ya. Malah yang nggak diperkirakan naik malah naik ya. Cuman likuiditasnya yang memang kecil ya nih, tipis-tipis. Jadi naik turunnya itu sangat gampang. Mungkin juga bandar mancing retail. Cuman ya oke lah ya. Seminggu ini dia terus naik. Selamat tuh kalau ada yang beli dapat 5% minggu ini. Lumayan kan? Oh, dia minggu kemarin doji ya. Ya pantas lah. Ya, peluang besar untuk naik tuh ada karena doji. Higher high juga ya kan? Minggu depan lanjut gak? Ada peluang lanjut, cuman kalau sampai candle merah, dia Senin Selasa merah-merah 2 kali, balik tuh ke 1900, supportnya lagi. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir, ada ESA yang ditutup di harga 520 menguat 0,97%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di bukan sebenarnya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ESA itu kan udah 2 minggu turun terus dan ada candle pembalikan arah pas di support level psikologis perubahan praksi harga 500. Dia hari ini sentuh 500 terus ditarik naik lagi. Jadi oke nggak ESA? Harusnya oke ESA ya. ESA ini bahkan dari kemarin saya sudah infokan di grup, beli ESA kemarin tuh dari 515, kalau sampai ARB beli aja. Hari ini beli lagi dan ya potensi rebound menurut saya minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, itu ada indikasi juga 3 break row ataupun dia sudah turun itu 5 hari. Memang MACD masih tajam ke bawah. Tapi kan lihat volumenya mulai ada perlawanan, ada besar. Minggu depan sepertinya potensi teknika rebound. Potensi upsetnya kemana? 550, 560. Lumayan tuh. Dari harga sekarang itu dapat 6-8% kan siapa yang ngasih? Ya, peluang besar sih mantul minggu depan untuk ESA. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya stop loss aja di bawah 500. Itu aja kuncinya untuk ESA. Seperti itu untuk ESA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.